Selamat siang Pak Bintang, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan mengenai Risk Management Plan, proyek renovasi dan pembangunan SD Podomoro. Berikut deskripsi dan tujuan proyek. Proyek ini merupakan sebuah proyek gabungan antara renovasi bangunan lama dengan pembangunan ruangan baru pada lahan yang kosong. Material pada bagian bangunan lama yang masih dapat digunakan kembali, yang kalau dia tuh masih layak guna, itu diperbolehkan sesuai dengan keterangan yang ada dalam BQ. Berikut gambaran umum proyek. Nama proyeknya itu adalah Proyek Renovasi dan Pembangunan SD Podomoro yang berlokasi di Jalan Selipi Jaya nomor 88, Palmerah, Jakarta Barat. Pemilik proyeknya adalah PT Cempu, sementara kontraktor pelaksananya adalah PT Eka Persada Karunia. Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lamsam dengan nilai kontrak Rp3.505.374.067. Berikut risk konteksnya. Nama proyeknya itu Proyek Renovasi dan Pembangunan SD Podomoro. Nilai proyeknya Rp3.505.374.067. Manajer proyeknya itu Ken Rich. Kemudian anggota proyeknya itu ada Eric Valentino dan Paula Angelin. Kemudian pemilik proyeknya adalah PT Cempu. Dan metode pembayaran yang digunakan adalah metode pembayaran dengan 6 termin. Termin yang pertama itu ada down payment sebesar 10% dari nilai proyek. Yang kedua itu sebesar 20% dari nilai proyek dan dibayarkan setelah progres pekerjaan itu telah mencapai 30%. Termin yang ketiga itu sebesar 20% dari nilai proyek dan dibayarkan setelah progres pekerjaan telah mencapai 50%. Termin yang keempat itu sebesar 30% dari nilai proyek dan dibayarkan setelah progres pekerjaan telah mencapai 80%. Termin yang kelima itu ada sebesar 15% dari nilai proyek dan dibayarkan setelah progres pekerjaan itu selesai 100%. Lalu yang terakhir itu ada sebesar 5% dari jumlah nilai proyek dan dibayarkannya setelah melewati masa retensi selama 3 bulan. Lalu untuk deskripsinya, proyek ini tuh merupakan proyek gabungan antara renovasi bangunan lama dan pembangunan ruang baru pada lahan yang kosong. Material pada bagian bangunan lama dapat digunakan kembali jika masih layak pakai sesuai dengan keterangan yang ada dalam BQ. Tujuan dari proyek ini adalah merenovasi SD Podomoro. Lingkup pekerjaannya tuh ada pekerjaan persiapan, struktur bawah, struktur atas, arsitektur, struktur atap, dan MEP. Pekerjaan di luar lingkupnya itu adalah pekerjaan yang tidak termasuk dalam BQ. Lalu kriteria pekerjaan yang diterima owner adalah pekerjaan yang sesuai dengan desain gambar dan metode kerja yang direncanakan dan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Asumsi dasar proyek ini ada 5. Yang pertama itu beton pada bangunan lama masih bagus. Yang kedua tidak ada kesalahan pada perhitungan struktur. Yang ketiga pelaksanaan proyek tidak diganggu oleh kegiatan belajar atau sedang hari libur. Yang keempat ada tanah yang digali dapat digunakan kembali sebagai tanah untuk timbunan. Yang terakhir itu owner tidak memiliki kesulitan finansial. Masuk ke RBS, kelompok kami membagi 6 kategori resiko. Yang pertama itu ada personalia dan organisasi, kemudian kontraktual, finansial, desain, kualitas, dan teknis. Masuk ke tabel rating dampak risiko. Jadi penilaian dampak risiko itu dibagi menjadi 5 tingkat. Dari yang terendah yaitu insignifikan, kemudian ada minor, moderate, major, dan catastrophic. Lalu untuk rating probabilitas risiko tuh penilaiannya dibagi menjadi 5 juga, dimulai dari yang terendah yaitu rare, dilanjutkan oleh unlikely, possible, likely, dan almost certain atau frequent. Berikut untuk risk assessment matrix. Jadi sebagai contoh, misalnya dampak dari sebuah pekerjaan itu dia termasuk minor, kemudian kemungkinan terjadinya tuh unlikely, sehingga didapatkan tingkat kategorinya tuh low. Nah, berikut adalah
contoh risiko yang diambil dari ke-6 kategori risiko yang telah kami jabarkan. Yang pertama ada risiko personal dan organisasi. Contoh pekerjaan yang pertama adalah SDM yang direkrut tidak berkompeten. Nah, akibatnya adalah pekerjaannya itu dapat terhambat. Terus untuk available ICMS itu ada pada saat proses perekrutan, SDM itu sudah harus memiliki sertifikat ahli. Yang bertanggung jawab untuk kegiatan ini adalah HRD. Kemudian dampak dari resiko ini sendiri itu termasuk adalah major. Kemungkinan terjadinya unlikely, sehingga didapatkan kategori resikonya medium. Untuk respon resiko proaktifnya, resiko ini tuh harus dimitigate. Possible treatment-nya ada melakukan pelatihan terhadap pekerja yang bertanggung jawab itu ada HRD dengan alokasi biaya sebesar 10 juta rupiah. Dan sumber daya yang terpengaruhnya itu ada pekerja. Untuk respon resiko reaktifnya sendiri, possible treatment-nya itu merekrut tenaga kerja yang sudah bersertifikat atau kompeten. Yang bertanggung jawab itu HRD dengan alokasi biaya 15 juta rupiah, dengan sumber daya terpengaruhnya itu pekerja. Untuk residual risk analysisnya sendiri, dia tuh dampaknya termasuk minor, dengan kemungkinan terjadinya itu rare, sehingga diperoleh kategori resikonya tuh low. Yang kedua tuh contohnya ada target pekerjaan tidak sesuai sasaran organisasi. Akibat yang ditimbulkan tuh pekerjaan dapat terhambat. Untuk available ICMS sendiri tuh diperlukan penambahan tenaga kerja untuk mengejar target perusahaan. Yang bertanggung jawab itu ada HRD. Dampak dari resiko ini sendiri termasuk minor, dengan kemungkinan terjadi itu possible, sehingga diperoleh kategori resikonya itu medium. Karena kategori resikonya itu medium, sehingga respon resikonya adalah perlu dimitigate. Untuk respon resiko proaktifnya sendiri, possible treatment-nya adalah menambah personil pekerja dan melakukan pelatihan pekerja. Yang bertanggung jawab itu ada HRD dengan alokasi biaya sebesar 15 juta rupiah, dengan sumber daya terpengaruhnya adalah pekerja sendiri. Untuk respon resiko reaktifnya, possible treatment-nya itu mempercepat pekerjaan dengan menambah jumlah pekerja. Yang bertanggung jawab itu ada project manager dengan alokasi biaya sebesar 15 juta rupiah, dan sumber daya terpengaruhnya adalah pekerja. Untuk residual risk analysisnya sendiri, dampaknya itu termasuk kategori minor, kemungkinan terjadinya itu unlikely, sehingga diperoleh kategori resikonya itu low. Lalu ada resiko kontraktual. Di sini sudah diambil dua resiko tertinggi. Yang pertama ada one prestasi dengan akibatnya pembatalan proyek konstruksi dan pemutusan kontrak kerja. Available ICMS-nya itu memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam kontrak. ICM owner-nya owner atau kontraktor, lalu dampaknya itu major, kemungkinannya itu unlikely, dan risk ratingnya medium. Untuk risk respon proaktifnya, kami di sini risk responnya memilih untuk mitigate. Lalu untuk possible treatment-nya kita membuat pasal yang mengatur tentang one prestasi di kontrak, treatment performance-nya si owner atau kontraktor, alokasi biayanya tidak ada, sumber daya terpengaruh itu owner atau kontraktor. Lalu untuk respon resiko yang reaktif, untuk possible treatment-nya itu melakukan pemutusan kerja secara sepihak, lalu PIC-nya itu ada owner atau kontraktor, alokasi biayanya 0, sumber daya yang terpengaruh itu owner atau kontraktor. Lalu ada residual risk analysis-nya. Dampak dari residual ini minor, possibility-nya rare, risk rating-nya low.
Lalu yang kedua ada pelaksanaan pembayaran yang tidak dilakukan tepat pada waktunya. Akibatnya proyek terjadi keterlambatan dan kontraktor mengalami kerugian. Lalu available ECMS-nya meminta penambahan durasi pekerjaan, PIC-nya owner. Risk impact-nya itu moderate, lalu kemungkinannya likely, ratingnya high. Lalu untuk respon risiko proaktifnya, risk responnya kita lebih baik mentransfer, lalu possible treatment-nya mengingatkan pada pihak owner untuk melakukan pembayaran, dan si owner ini harus menyiapkan dana cadangan. Treatment performernya si owner, alokasi biayanya 0, resource-nya owner. Lalu untuk respon risiko yang reaktifnya, itu possible treatment-nya owner kita kenakan denda sejumlah yang sudah disepakati di dalam kontrak. Dan kontraktor untuk sebagai ganti modalnya itu boleh meminjam kepada bank. Treatment performer-nya itu si owner, cost allocation-nya 0, lalu sumber daya yang terpengaruhnya owner. Untuk residual risk analysis-nya, konsekuensi dari risk-nya tadi itu minor, kemungkinannya mungkin terjadi possible, lalu risk rating-nya medium. Lalu untuk resiko finansial, di sini juga sudah dipilih 2. Yang pertama ada tertundanya pembayaran. Konsekuensinya itu terhambatnya pekerjaan. Untuk available ECMS-nya itu menyediakan backup anggaran oleh kontraktor agar tidak adanya penundaan pekerjaan. Si PIC-nya project manager, risk impact-nya itu moderate, kemungkinannya likely, risk rating-nya high. Lalu untuk respon resiko yang proaktif, risk responnya kita memilih untuk mitigate. Lalu possible treatment-nya menggunakan dana cadangan yang sudah disiapkan tadi. Treatment performer-nya PM, alokasi biayanya 300 juta. Untuk sumber daya yang terdampaknya itu si kontraktor. Lalu untuk respon resiko yang reaktif, itu possible treatment-nya melakukan penghentian pekerjaan sementara hingga pembayaran selesai. Lalu PIC-nya si PM, alokasi biayanya 0, sumber daya yang terpengaruh kontraktor. Lalu residual risk analysis-nya ada dampaknya itu minor, kemungkinannya possible, jadi risk rating-nya medium. Lalu dapat terjadi inflasi. Akibatnya itu material impor akan mengalami kenaikan. Lalu available ECMS-nya kita menggunakan material lokal, si PIC-nya CPM, risk impact-nya itu major, possibility-nya rare, risk rating-nya medium. Untuk respon resiko yang proaktif, risk responnya kita itu lebih baik escalate. Nah, treatment-nya kita memasukkan hal ini ke dalam kontrak dan tanggung jawab ini kita bebankan ke pihak ketiga atau biasanya asuransi. Treatment performer-nya CPM, alokasi biaya 0, sumber daya yang terpengaruh si kontraktor. Lalu ada respon resiko reaktifnya. Possible treatment-nya itu membeli bahan material lokal yang memiliki mutu sama. Lalu PIC-nya PM, alokasi biayanya 20 juta, sumber daya yang terpengaruh itu procurement, bagian procurement. Lalu residual risk analysis-nya itu dampaknya moderate, kemungkinannya rare, risk rating-nya low. Lalu kalau dari resiko desain, kita sudah pilih 2 juga. Adanya perubahan desain, jadi akibatnya harus harus menunggu hasil perubahan desain dan dapat mengalami keterlambatan dalam pekerjaan. Available ECMS-nya itu melakukan pengecekan kembali atau recheck kepada owner.
ECM ownernya si owner, risk impact-nya minor, kemungkinannya possible, risk rating-nya medium. Untuk respon risiko proaktifnya, respon yang kita ambil itu mitigate. Untuk possible treatment-nya, itu kita melakukan komunikasi kepada owner tentang perubahan desain. Treatment performer-nya itu site manager dan konsultan. Cost allocation-nya 0, resource-nya kontraktor. Lalu respon risiko reaktifnya, possible treatment-nya itu kita memberi kabar kepada owner bahwa desain telah diubah sesuai dengan yang owner inginkan. PIC-nya si site manager dan konsultan, cost alokasinya 0, resource-nya si kontraktor. Lalu residual risk analysis-nya untuk dampaknya itu minor, untuk kemungkinannya unlikely, sehingga risk rating-nya menjadi low. Lalu yang kedua ada inspeksi dan pengukuran yang dilakukan dengan metode yang tidak tepat dan ketelitian yang kurang. Akibatnya ketidaksesuaian ukuran atau keruntuhan bangunan paling parahnya. Lalu available ECMS-nya itu melakukan pengukuran minimal 2 kali untuk memastikan kesesuaian dengan desain dan melakukan inspeksi oleh tim QC. Untuk PIC-nya itu si surveyor, risk impact-nya moderate, possibility-nya likely, sehingga risk rating-nya sangat high. Dan untuk risk response proaktifnya, risk response-nya itu kita accept. Lalu possible treatment-nya kita mengecek prosedur inspeksi dan pengukuran setiap pekerjaan. Lalu PIC-nya surveyor, alokasi biayanya 0, sumber daya yang terpengaruhnya si surveyor. Lalu ada respon resiko yang reaktif. Possible treatment-nya itu kita melakukan inspeksi dan pengukuran kembali sesuai dengan prosedur. PIC-nya si surveyor, alokasinya 10 juta, sumber daya yang terpengaruh, surveyor. Lalu residual risk analysis-nya untuk akibatnya jadi insignificant, untuk kemungkinannya jadi rare, sehingga risk rating-nya menjadi low. Lalu ada resiko kualitas. Resiko kualitas ini yang pertama ada material tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal ini mengakibatkan adanya pembengkakan biaya dan harus melakukan pekerjaan perbaikan. Available ECMS-nya kita meningkatkan mutu material pada saat pemesanan untuk menghindari penurunan kualitas. Lalu PIC-nya ini si quality check. Lalu dampaknya moderate. Kemungkinannya possible, risk rating-nya medium. Untuk respon risiko yang proaktif, risk respon yang kita ambil itu mitigate. Lalu possible treatment-nya kita melakukan perbaikan mutu. Treatment performanya si QC, lalu alokasi biayanya kurang lebih 10 juta. Dengan sumber daya yang terpengaruh adalah site manager. Lalu ada respon resiko reaktif. Possible treatment-nya melakukan pengembalian dan penukaran material dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada si supplier. PIC-nya di sini ada si procurement, lalu alokasi biayanya 5 juta, sumber daya yang terpengaruhnya procurement. Lalu residual risk analisisnya adalah untuk dampaknya minor, untuk kemungkinannya jadi unlikely, lalu risk rating-nya menjadi low. Lalu yang kedua ada spalling. Spalling itu akibatnya menjadikan tulangan baja terekspos lingkungan luar dan bisa menyebabkan keruntuhan. Akibat tulangan bajanya berkurang kekuatannya. Lalu available ECMS-nya kita harus memastikan proses vibrasi sesuai dengan metode kerja yang sudah disepakati. Lalu di sini PIC-nya itu si quality check. Lalu
dampaknya itu major, kemungkinannya possible, risk ratingnya jadi high. Lalu untuk respon risiko yang proaktif, kita risk responnya kita memilih untuk avoid. Lalu possible treatment-nya itu memastikan kekuatan getaran dan foam pada bagian sambungan. Itu kita cek lagi. Lalu treatment performanya si QC, alokasi biayanya 0, resource yang terpengaruh, site manager, dan QC. Lalu respon risiko yang reaktif, possible treatment-nya kita harus melakukan pembubukan beton dan mengecor kembali tulangannya. PIC-nya jadinya si site manager dengan alokasi biaya 50 juta. Untuk sumber daya yang terpengaruh jadi site manager dan si QC. Lalu residual risk analysis-nya itu dampaknya menjadi major, possibility-nya jadi unlikely, risk rating-nya menjadi medium. Lalu ada resiko teknis. Resiko teknis yang pertama, alat yang disewa rusak dan perlu diperbaiki segera. Akibatnya penghentian proyek sementara. Available ICMS-nya memperhatikan ITP, dokumen, dan checklist untuk alat berat dan melakukan perbaikan alat berat sesegera mungkin. Untuk PIC-nya si procurement, untuk dampaknya moderate, kemungkinannya possible, risk rating-nya medium. Untuk respon risiko yang proaktif, risk responnya kita harus mitigate, possible treatment-nya itu menghubungi pihak vendor untuk melakukan perbaikan, treatment performance-nya si procurement dengan alokasi biaya 5 juta. Sumber daya yang terpengaruh jadinya si project manager. Lalu ada respon risiko reaktif. Possible treatment-nya itu menghubungi pihak vendor untuk melakukan perbaikan. Si PIC-nya tetap si procurement dengan alokasi biayanya 5 juta, sumber daya yang terpengaruhnya si project manager. Lalu residual risk analysis-nya dampaknya jadi minor, possibility jadi possible, risk rating-nya medium. Lalu yang kedua, kurangnya pelatihan terhadap HSE atau K3. Dampaknya terjadi kecelakaan kerja. Available ICMS-nya itu lebih ketat dalam penerapan HSE dan menggunakan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi. ICM owner-nya tim K3, risk impact-nya moderate, kemungkinannya unlikely, ratingnya jadi medium. Lalu untuk respon risiko proaktifnya, respon risikonya jadi mitigate, possible treatment-nya memberikan pelatihan tentang pentingnya keselamatan kerja. PIC-nya si K3, alokasi biayanya 10 juta, dan sumber daya terpengaruh adalah para pekerja. Lalu ada respon risiko reaktif. Kita possible treatment-nya mengganti sumber daya K3 dengan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi dan memenuhi standar ISO. Untuk PIC-nya si K3, alokasi biayanya 10 juta, sumber dayanya ahli K3. Lalu residual risk analysis-nya ada dampaknya jadi minor, possibility-nya jadi unlikely, lalu risk rating-nya jadi low. Baik. Di bawah ini merupakan proses integrated change management. Proses integrated change management ini sendiri dapat dilakukan apabila terjadi perubahan dari rencana awal yang sudah direncanakan. Ada juga langkah-langkahnya itu, yang pertama, adanya permintaan perubahan akibat hasil dari rencana kerja yang berbeda. Yang kedua itu melakukan analisa dampak dari segi biaya, mutu, waktu, dan ruang lingkup. Kemudian itu pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari analisa yang sudah dilakukan. Kemudian apabila
pengambilan keputusan itu tidak diterima, maka kembali lagi menggunakan rencana awal. Namun apabila pengambilan keputusan tersebut diterima, maka diperlukan perubahan dokumen proyek seperti RAB, penjadwalan, gambar rencana, dan dokumen lainnya. Setelah melakukan penambahan dokumen tersebut atau perubahan dokumen, rencana tersebut dapat diterapkan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pelaporan dari hasil perubahan yang telah diterapkan. Oke, next. Di sini untuk resiko personalia dan organisasi, kita mengambil sumber daya manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu pekerja biasa dan pekerjaan dengan keahlian khusus. Nah, di sini kami mengambil pekerja biasa yang dilatih dikarenakan harga pekerja biasa yang telah dilatih dengan pekerjaan dengan keahlian khusus itu lebih murah pekerja biasa yang telah dilatih. Oke, next. Yang untuk risiko kontraktual ini kita mengambil penyelesaian sengketa yang dibagi menjadi cara musyawarah dan arbitrase. Nah, untuk penyelesaian sengketa sendiri kita memilih dengan cara musyawarah karena dibandingin dengan arbitrase, harga musyawarah itu jauh lebih murah. Oke, next. Untuk risiko finansialnya sendiri itu, kita membagi inflasi itu menjadi dua, yaitu penggunaan produk impor dan penggunaan produk lokal. Nah, di sini itu kita menggunakan produk lokal dikarenakan harga dengan menggunakan produk lokal itu jauh lebih murah dibandingkan dengan penggunaan produk impor. Next. Dan di sini adalah risiko desain, yaitu pengukuran yang dibagi menjadi dua, yaitu outsourcing dan tim internal. Di sini itu kita memilih tim internal karena tidak ada kesalahannya itu jauh lebih besar, dan tim internal sendiri itu jauh lebih murah dibandingkan dengan outsourcing. Next. Untuk risiko kualitas sendiri itu kita bagi menjadi penggunaan vibrator, yaitu vibrator internal dan vibrator eksternal. Nah, di sini itu kita memilih vibrator internal karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan vibrator eksternal. Oke, next. Dan yang resiko teknis ini kita membagi HSE menjadi dua, yaitu pekerja K3 biasa dan pekerja K3 dengan keahlian khusus. Di sini kita memilih pekerja K3 dengan keahlian khusus dikarenakan harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan pekerja K3 yang biasa. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.